Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutera Tangerang. Hari ini kita mau membicarakan tentang sesuatu yang paling sering ditanyakan oleh pasien yang mengalami gangguan lambung dan juga gangguan kecemasan. Yang mana duluan? Ya, apakah gangguan lambung selalu berkaitan dengan cemas atau gangguan cemaskah yang menyebabkan masalah lambung? Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengulang kembali karena bagaimanapun pertanyaan ini sebenarnya sudah pernah saya jawab di berbagai kesempatan. Namun sayangnya banyak di antara teman-teman mungkin yang masih perlu tambahan ya dalam menginformasikan mungkin buat temannya, keluarganya atau bahkan buat diri sendiri. Nah, ingin yang saya tanyakan pada keadaan seperti ini adalah teman-teman sebenarnya ingat nggak pertama kali teman-teman mengalami gejala yang konsisten terus-menerus, tidak baik-baik. Nah, ini perlu diperhatikan dulu nih. Ketika menyampaikan kepada dokter, jangan asumsi dari berbagai macam hal yang mungkin teman-teman dapatkan di media sosial. Kadang-kadang kan begitu ya. Ada beberapa teman-teman tuh yang sering kali mengatakan, oh aku itu dapat hal ini dari ini, aku dapat hal ini dari sini gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat problemnya itu seringkali menjadi kebingungan gitu ya. Padahal pertanyaan yang paling sering saya tanyakan buat teman-teman, pasien saya adalah apa yang pertama kali muncul dan cukup konsisten. Jadi misalnya ada pasien dengan gangguan, anggaplah gangguan lambung yang mungkin dia sudah berkeliling dokter ya. Pertama kali ditanyakannya si pasien itu, kapan pertama kali gejala itu muncul? Boleh diceritakan nggak secara detailnya? Kalau dia bilang, oh iya, pertama kali tuh muncul sekitaran 2 tahun yang lalu. Tapi sebenarnya kan sakit lambung adalah hal yang biasa, bukan? Nah, jadi tidak ada problem. Dia menggunakan pengobatan biasa, kemudian dia dapat perbaikan. Namun seringkali banyak di antara kita itu yang kemudian menjadi bingung. Kenapa kok nggak baik-baik dengan pengobatan yang biasanya kita baik? Akhirnya inilah yang menimbulkan banyak orang mengalami kecemasan. Karena tadinya nih si pasien biasa aja minum obat bagus dengan pengobatan yang biasa gitu ya. Tapi kemudian tiba-tiba dia mengalami kok nggak baik-baik gini. Dan ketika ditanya ke dokter spesialis penyakit dalam atau spesialis penyakit dalam lambung yang memang secara umum punya kasus-kasus seperti ini, dilihat, diperiksa lebih mendalam, periksa lab, periksa tinja atau periksa kotoran, kemudian juga periksa USG, endoskopi, kolonoskopi ya dari bawah maupun dari atas. Itu ternyata hasilnya semuanya normal. Semuanya relatif baik. Kalaupun ada problem, biasanya si pasien akan diberikan obat sesuai dengan gejalanya yang mana itu sudah dilakukan. Timbullah perasaan-perasaan cemas. Jadi perasaan cemas ini bisa ditimbulkan karena penyakit yang tidak baik-baik. Kita tahu dalam berbagai macam penelitian dikatakan bahwa penyakit kronis ataupun penyakit yang lama, yang panjang, ataupun mengalami berbagai macam gejala fisik yang tidak nyaman di dalam tubuh kita, itu rentan mengalami gejala cemas dan depresi. Jadi kalau demikian bisa diperhatikan ya sama teman-teman bahwa situasi seperti ini memang tidak mudah. Nah, selanjutnya apa yang perlu diperhatikan dalam proses pengobatan? Kalau untuk hal yang tadi, maka pengobatannya itu kita berjalan bersama, beriringan nih. Jadi obat lambungnya juga dimakan, obat cemasnya sebagai backup dimakan juga. Karena biasanya ketika diminum berbarengan ini, angka keberhasilan sembuhnya jauh lebih baik. Nah, tinggal teman-teman harus perhatikan apakah kondisi seperti ini tuh bisa ditangani dalam kondisi yang biasa. Artinya lambungnya ini kenapa kok dia tidak membaik ya, ataupun tadinya kok susah sembuh ya, harus dikasih obat anti cemas dulu baru membaik. Nah, ternyata memang dalam berbagai literatur juga dikatakan dispepsia fungsional nih yang biasanya terjadi pada orang-orang seperti ini
itu memang punya kaitan erat dengan stres. Jadi dispepsia fungsional ini adalah suatu kondisi yang memang berkaitan dengan stres itu sendiri, pemicunya, selain daripada cara makan dan makanannya sendiri. Jadi sangat dominan kalau demikian. Lalu kalau misalnya yang terkait dengan hal lain, misalnya tadi, apakah ini suatu gejala kecemasan yang signifikan, yang berkaitan dengan gejala lambung? Biasanya kalau demikian tuh tidak terlalu signifikan gejala lambungnya saja, tetapi banyak gejala-gejala lain yang sering muncul. Biasanya memang dikaitkan dengan situasi kondisi orang tersebut di dalam kehidupannya, dan ada pemicu yang mungkin dikenali awalnya, tapi lama-lama bingung, ini sebenarnya saya sakitnya gara-gara apa. Jadi banyak banget problem yang berkaitan dengan kondisi gejala cemas. Bukan cuma sakit ataupun nggak enak di lambungnya saja. Kalau cemas panik, cemas menyeluruh, biasanya gejalanya lebih dominan. Tapi mengapa juga gangguan lambung pun bisa jadi kecemasannya dominan, dan itulah yang tadi kita bicarakan di depan karena prosesnya yang terlalu lama. Namun perlu dipahami kalau memang orang itu bisa punya gejala satu, misalnya gejala lambung ditambah dengan gejala juga yang berkaitan dengan kondisi cemasnya. Jadi bukannya nggak mungkin nih ada orang satu punya gangguan cemas dan satu lagi dia punya gangguan lambung. Jadi bisa aja berbarengan, dan kondisi seperti ini ya perlu diobati dengan baik, disesuaikan selaras supaya teman-teman menjadi jauh lebih stabil. Lalu apa tindakan yang perlu dilakukan? Pertama adalah datanglah ke dokter penyakit dalam. Ya, kalau sudah ke dokter umum dan tidak ada perbaikan, datanglah ke dokter penyakit dalam. Kalau misalnya ada dokter penyakit dalam khusus lambung, lebih baik lagi. Dan carilah yang baik. Ya, dokternya bisa menerangkan, dokternya tidak terlalu sibuk. Ya, kadang-kadang kalau dokter terlalu sibuk buat pasien yang udah kronis itu, jadinya dia merasa kok akhirnya dikasih obat juga dan cuman sebentar lagi konsultasinya. Kerasahannya itu tidak bisa diungkapkan kepada si dokter tersebut. Namun kalau misalnya dapat dokter yang baik, yang bisa memberikan sedikit penjelasan ya, walaupun mungkin biasanya sibuk memang dokternya sudah cukup banyak. Nah, kalau di klinik psikosomatik di rumah sakit EMC memang kan ada batasan waktu 20-25 menit ya. Ini biasanya kita gunakan untuk membantu pasien dan menjelaskan, walaupun sudah sering kali saya bilang di dalam berbagai macam kesempatan, YouTube channel saya ini adalah sumber yang saya dapatkan sebagai suatu sumber yang bisa membantu teman-teman ya. Kalau saya sih dapat ilmu terus saya bagi dah ke teman-teman supaya teman-teman paham nih tentang kondisi seperti ini. Nah, mudah-mudahan ya dengan penjelasan yang baik dari dokter si penyakit dalam ini, si pasien tuh merasa lega. Oh iya, aku nih ternyata nggak kenapa-napa. Itu mengurangi sedikit banyak loh tentang kondisi cemasnya. Nah, setelah itu baru deh tambahan pengobatan psikiatri, karena sebenarnya kita sudah sering tahu ya bahwa kondisi gangguan di pikiran dan perasaan kita ini sebenarnya satu sumber, yaitu di otak, itu sudah berlangsung berlama-lama atau berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun sampai terjadinya kondisi seperti ini. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Nanti kita sambung lagi dengan berbagai macam jenis gangguan kejiwaan yang berkaitan dengan lambung, dan mudah-mudahan video-video lama saya juga bisa dicek ya, nanti dilihat di playlistnya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Ada playlist tertentu yang mungkin bisa dicek. Ini penting banget nih supaya nggak sepotong-sepotong ilmunya ya. Saya tetap dengan durasi tentunya harus bertahan dengan tidak terlalu lama pembicaraannya. Tapi dengan adanya berbagai macam video lain, teman-teman bisa ambil manfaat dari berbagai macam video tersebut, terutama di playlist terkait dengan GERD dan anxiety atau kecemasan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa ya, mantra kita bersama, ikhlas, sabar, dan sadar. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga teman-teman semua berbahagia. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.